Selamat datang di Suara Tengah Malam, tempat di mana kisah-kisah yang sulit dijelaskan logika kembali hidup dalam setiap cerita. Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah yang beredar turun-temurun di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Warga setempat percaya, setiap tepat tengah malam, dari sebuah rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong, akan terdengar suara tangisan seorang perempuan. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menangis, hingga seseorang nekat mencari jawabannya. Namaku Dimas. Aku lahir dan besar di desa Cibodas, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan kebun bambu. Desa kami sebenarnya tenang. Tidak pernah ada kejadian yang benar-benar menghebohkan. Namun ada satu tempat yang selalu menjadi bahan pembicaraan sejak aku kecil. Rumah tua di ujung desa. Bangunannya masih berdiri kokoh meski dimakan usia. Atapnya dipenuhi lumut, dindingnya mulai retak. Halamannya dipenuhi ilalang setinggi pinggang orang dewasa. Pohon beringin besar tumbuh tepat di samping rumah, membuat suasananya semakin suram. Orang-orang menyebutnya Rumah Kertawijaya. Tidak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Konon, setiap pukul 12 malam, dari dalam rumah selalu terdengar suara perempuan menangis. Tangisannya lirih. Kadang terdengar seperti sedang menahan sakit. Kadang berubah menjadi isakan yang panjang. Semakin malam, suaranya semakin jelas. Tidak sedikit warga yang mengaku mendengarnya. Bahkan beberapa pengendara motor pernah memilih memutar jalan hanya untuk menghindari rumah itu. Sejak kecil aku menganggap semua itu hanyalah cerita agar anak-anak tidak bermain terlalu malam. Sampai suatu hari, aku bertemu dengan Pak Rahmat. Beliau adalah orang tertua di desa. Usianya hampir 80 tahun. Saat sedang berbincang di gardu ronda, aku memberanikan diri bertanya, "Pak, sebenarnya rumah itu dulu milik siapa?" Pak Rahmat terdiam cukup lama. Tatapannya kosong, seolah sedang mengingat sesuatu yang ingin ia lupakan. "Itu rumah keluarga Kertawijaya." "Lalu kenapa ditinggalkan?" Beliau menghela nafas. "Karena tidak ada lagi yang sanggup tinggal di sana." Jawaban itu membuat rasa penasaranku semakin besar. Beberapa hari kemudian, aku mulai mencari informasi kepada warga lain. Namun hampir semua memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang bilang seluruh penghuni rumah meninggal mendadak. Ada yang percaya rumah itu dikutuk. Ada juga yang mengatakan penghuni terakhir menghilang tanpa jejak. Tidak ada satupun cerita yang benar-benar sama. Akhirnya, aku memutuskan mencari sendiri jawabannya. Suatu sore, aku membawa kamera, senter, dan perekam suara. Tujuanku sederhana, masuk ke rumah itu sebelum malam, mendokumentasikan isinya, lalu pulang setelah selesai. Begitu pagar besinya kudorong, suara berderit memecah kesunyian. Halaman rumah dipenuhi dedaunan kering. Udara terasa jauh lebih dingin dibandingkan di luar. Aneh, padahal matahari masih cukup tinggi. Aku membuka pintu depan yang sudah lapuk. Debu langsung beterbangan. Ruang tamunya masih dipenuhi perabot lama. Sebuah kursi goyang, lemari kayu, foto keluarga yang kacanya sudah pecah. Jam dinding tua berhenti tepat di angka 12. Aku mulai merekam setiap sudut rumah. Tidak ada hal aneh, hanya rumah tua yang ditinggalkan. Saat memasuki ruang tengah, aku menemukan sebuah piano tua. Tusnya sebagian sudah rusak. Di atasnya terdapat foto seorang perempuan muda mengenakan kebaya putih. Wajahnya cantik, namun tatapannya terlihat begitu sedih. Di belakang foto itu tertulis sebuah nama, Sekar.
Aku memasukkan foto itu ke dalam tas agar bisa kutunjukkan kepada Pak Rahmat nanti. Menjelang maghrib, aku berniat pulang. Namun hujan turun sangat deras. Jalan desa berubah licin. Aku memutuskan berteduh di dalam rumah beberapa saat. Tak sungka, keputusan itulah yang mengubah semuanya. Malam datang lebih cepat. Listrik di desa padam. Rumah tua itu kini hanya terterangi cahaya senter. Hujan semakin deras. Angin bertiup melalui celah jendela yang pecah. Sekitar pukul 11 malam, aku mulai mendengar sesuatu. Bukan tangisan, melainkan suara kursi kayu bergeser. Pelan, sekali, lalu sunyi lagi. Aku mencoba meyakinkan diri itu hanyalah suara kayu yang memuai karena udara dingin. Namun 5 menit kemudian, suara itu kembali terdengar. Disusul langkah kaki. Pelan, seolah seseorang sedang berjalan di lantai atas. Padahal sejak masuk, aku yakin rumah itu kosong. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku mengarahkan senter ke arah tangga. Tidak ada siapa-siapa. Tepat ketika jam di ponselku menunjukkan pukul 00.00, tangisan itu terdengar. Pelan, sangat pelan. Seorang perempuan. Isaknya seperti berasal dari lantai atas. Aku membeku. Tangisan itu semakin jelas. Bukan suara yang menyeramkan. Justru terdengar sangat sedih. Seolah seseorang telah kehilangan segalanya. Entah kenapa rasa takutku berubah menjadi rasa penasaran. Aku menaiki tangga perlahan. Setiap anak tangga mengeluarkan bunyi berderit. Tangisan semakin dekat. Sampai akhirnya aku tiba di sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Saat pintu kudorong, tangisan itu mendadak berhenti. Ruangan kosong. Hanya ada tempat tidur tua, meja rias, dan sebuah peti kayu. Aku membuka peti itu. Di dalamnya terdapat puluhan surat yang diikat menggunakan kain lusuh. Surat-surat itu ditulis oleh seorang perempuan bernama Sekar. Isinya tentang seorang pria yang berjanji akan menikahinya setelah kembali dari kota. Namun pria itu tak pernah kembali. Hari demi hari, Sekar terus menunggu hingga akhirnya keluarganya memaksa ia menikah dengan orang lain. Sekar menolak. Pertengkaran besar terjadi. Dalam surat terakhirnya, ia menulis, "Kalau aku tidak bisa hidup bersama orang yang aku cintai, biarlah rumah ini menjadi saksi air mataku selamanya." Belum sempat aku menyelesaikan membaca surat itu, terdengar suara perempuan tepat di belakangku. Apakah dia sudah pulang? Aku langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa, namun udara berubah sangat dingin. Tangisan kembali terdengar, kali ini begitu dekat. Aku berlari menuruni tangga. Saat hampir keluar rumah, aku melihat bayangan seorang perempuan berdiri di depan pintu. Wajahnya samar. Ia memegang selembar surat. Perlahan ia menundukkan kepala, lalu menghilang. Aku berlari secepat mungkin meninggalkan rumah itu. Keesokan paginya aku menemui Pak Rahmat. Beliau melihat surat-surat yang aku bawa. Wajahnya langsung pucat. Itu memang tulisan Sekar. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Pak Rahmat menghela nafas. Pria yang dijanjikan kembali itu sebenarnya meninggal dalam perjalanan. Kabar kematiannya tidak pernah sampai ke desa. Sekar menunggu bertahun-tahun tanpa tahu bahwa orang yang dicintainya tak akan pernah kembali. Aku terdiam. Lalu tangisan itu, Pak Rahmat menatap rumah tua di jauhan. Mungkin bukan karena marah, bukan karena ingin menakuti orang. Mungkin hanya karena penantiannya tak pernah benar-benar selesai. Sejak hari itu, rumah tua itu tetap kosong. Tangisan masih kadang terdengar saat tengah malam. Namun warga desa tak lagi menganggapnya sebagai suara makhluk yang ingin mencelakai. Mereka percaya
Itu hanyalah kesedihan seseorang yang tidak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Dan setiap kali aku melewati rumah itu saat malam, aku selalu teringat satu pertanyaan yang pernah kudengar sangat jelas. Apakah dia sudah pulang? Sampai hari ini, aku masih belum sanggup menjawabnya.